Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dasar pemrograman Python untuk materi perulangan. Secara umum, Python mengeksekusi program baris per baris, mulai dari baris 1, 2, dan seterusnya. Perulangan adalah mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Perulangan biasa disebut dengan looping atau iterasi. Pada gambar ini, kita lihat bahwa perulangan juga memerlukan tes kondisi. Bila hasil tes kondisi bernilai true, maka blok kode kembali dieksekusi. Tapi jika menghasilkan nilai false, maka akan keluar dari perulangan. Pada Python, perulangan bisa dilakukan dengan dua cara atau dua metode. Yang pertama adalah menggunakan for, dan yang kedua adalah menggunakan while. Perulangan dengan menggunakan for, sintaknya adalah sebagai berikut. Di sini ada for, lalu spasi var. Var adalah variabel yang digunakan untuk menampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadinya perulangan. Kemudian di sini ada sequence. Sequence ini adalah tipe data berurut seperti string, list, dan tuple. Perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen atau anggota terakhir dari sequence. Bila loop sudah sampai ke elemen terakhir dari sequence, maka program akan keluar dari looping. Berikut adalah contoh looping yang pertama menggunakan for. Kita lihat di sini, kita akan membuat variabel, nama variabelnya yaitu numbers. Nah, nilai dari variabel numbers di sini ada 7, 5, 9, 8, dan seterusnya. Jadi isi dari variabel number ini adalah list nomor. Kemudian di sini kita juga buat variabel sum. Variabel sum di sini kita beri nilainya 0. Variabel sum ini kita buat sebagai apa? Sebagai variabel untuk menyimpan jumlah atau sebagai variabel hasil. Biasanya, kalau kita membuat variabel hasil, itu kita langsung tulis rumusnya, tetapi di sini variabel hasilnya kita langsung beri nilai awal, yaitu nilai awalnya adalah 0. Kemudian, ini adalah proses perulangannya atau iterasi menggunakan for. Skripnya adalah for each in numbers. Numbers di sini adalah kita memanggil variabel numbers yang tadi kita buat di atas. Kemudian di sini ada variabel sum. Sum sama dengan sum ditambah each. Ya. Sum nilai awalnya adalah 0. Berarti sum sama dengan 0 ditambah each. Di sini dideklarasikan each ini nilainya berasal dari variabel number, yaitu 7, 5, 9, dan seterusnya. Kemudian kita eksekusi. Sum sama dengan sum ditambah each. Sum yang pertama nilainya adalah 0. Berarti kita proses 0 ditambah, lihat number yang pertama adalah 7. 0 ditambah 7 hasilnya adalah 7. Berarti sum yang terakhir nilainya adalah 7. Kemudian di sini kita tambahkan lagi sum ditambah each. Sumnya tadi yang terakhir adalah 7. Kemudian ditambah lagi each atau nilai dari variabel number, yaitu nilai berikutnya adalah 5. 7 ditambah 5, 12. Kemudian berarti sumnya nilai terakhir sum adalah 12. Kemudian ditambah lagi dengan number berikutnya, yaitu 9. Berarti nilai sumnya 12 ditambah 9 adalah 21. Berarti nilai sum terakhirnya adalah 21. Seterusnya dijumlahkan sampai nilai yang terakhir, yaitu 0. Nah, kalian coba hitung secara manual. Jika dijumlahkan, berapa jumlahnya? Di sini, untuk script output-nya, kita buat print jumlah semuanya, kemudian koma, lalu dipanggil variabel sum-nya. Kita lihat contoh running-nya.
atau hasil runningnya di sini, yang tampil adalah jumlah semuanya adalah 50. 50 ini didapat dari tadi penjumlahan. 7 tambah 5 tambah 9 sampai dengan ditambah bilangan atau angka yang terakhir. Sehingga di sini menghasilkan jumlahnya adalah 50. Berikutnya, fungsi range. Fungsi range dapat digunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Range 10 akan menghasilkan bilangan dari 0 sampai dengan 9. Jadi cara membacanya jika range-nya 10, maka yang tampil adalah nilai 0 sampai dengan 9. Itu kalau kita hitung ada 10 bilangan. Kita juga bisa menentukan batas bawah, batas atas, dan interval dengan format range, batas bawah, batas atas, interval. Bila intervalnya dikosongkan, maka nilai default 1 yang akan digunakan. Jika nilai intervalnya tidak ditulis, maka defaultnya adalah 1. Kita juga bisa menggunakan fungsi range dalam perulangan menggunakan for untuk iterasi bilangan berurut. Hal ini dengan cara mengkombinasikan fungsi range dengan fungsi len. Apa itu fungsi len? Fungsi len itu adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen suatu data sekuensial atau berurut. Kita langsung masuk ke dalam contohnya. Di sini ada contoh untuk fungsi range. Yang pertama, di sini kita buat variabel, nama variabelnya adalah mapel. Nah, variabel mapel ini kita beri nilai, yaitu berupa list lagi. Yang pertama matematika, yang kedua fisika, dan yang ketiga kimia. Jadi kita buat variabel mapel, nilai dari variabel mapel atau isi dari variabel mapel adalah list. List berupa mata pelajaran matematika, fisika, dan juga kimia. Kemudian di sini, ini adalah fungsi range-nya menggunakan perulangan for. Kita lihat skripnya. For spasi i, di sini ada variabel i, in range. Buka kurung len, kemudian dipanggil nama variabelnya yang tadi kita buat di atas, yaitu mapel. Kemudian outputnya adalah print, saya suka, koma, kemudian kita panggil variabel mapel, kemudian kita tambahkan di belakang nama variabelnya, yaitu variabel i. Variabel i ini apa fungsinya? Variabel i ini adalah variabel yang melakukan proses perulangan. Sehingga, karena di sini tampilannya lebih dari satu, maka kita akan menjalankan perintahnya berulang. Sehingga di sini kita perlu variabel yang digunakan untuk proses perulangannya, yaitu i. Jadi, setelah pemanggilan nama variabel mapel, kita tambahkan variabel i. Ketika di running, yang muncul adalah seperti ini. Saya suka matematika, saya suka fisika, dan saya suka kimia. Kenapa yang tampil bisa 3, padahal di sini outputnya adalah 1? Print, saya suka, kemudian panggil nama variabel mapel, kemudian cantumkan atau tambahkan di belakangnya yaitu variabel i. Kenapa bisa muncul 3, padahal outputnya di sini skripnya hanya 1, yang tadi saya katakan di awal. Karena pemanggilan nama variabel mapel di sini ditambahkan dengan variabel i, yaitu variabel yang ada di dalam for atau yang ada di dalam iterasi atau perulangan. Berikutnya adalah perulangan menggunakan while. Perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan secara terus-menerus selama kondisinya bernilai benar. Untuk sintaknya seperti ini. Di sini ada statement S. Statement S ini bisa terdiri dari satu baris atau satu blok pernyataan. Kemudian expression. Expression di sini adalah ekspresi atau kondisi.
Dan untuk nilai selain 0 itu dianggapnya true. Nilai selain 0 itu dianggapnya true. Iterasi atau perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya benar. Bila kondisinya salah, maka program akan keluar dari while dan lanjut ke baris pernyataan di luar while. Langsung saja kita masuk ke contohnya yang pertama untuk perulangan menggunakan while. Di sini kita buat variabel, yaitu variabel count. Variabel count-nya di sini kita kasih nilai awalnya yaitu 0. Kemudian di sini kita masukkan fungsi perulangannya menggunakan while count kurang dari 5. Kemudian di sini ada output print the count is, lalu dipanggil variabel count yang kita buat di atas. Kemudian di sini ada proses, yaitu count sama dengan count plus 1. Sama seperti tadi contoh fungsi range, di sini variabel count-nya bisa kita katakan sebagai variabel hasil, sama posisinya seperti tadi variabel sum di contoh sebelumnya. Jadi karena di sini variabel count-nya sudah kita kasih nilai awal 0, jadi nanti di sini yang diproses adalah yang pertama, nilai awalnya 0. 0 ditambah 1, berarti hasilnya 1. Berarti count yang terakhir atau count yang terbaru adalah 1. Kemudian kita proses lagi, 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 2. Berarti count yang terakhir adalah 2. Kemudian kita proses lagi, 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Berarti count yang terakhir nilainya adalah 3. Proses ini akan terus dieksekusi selama sesuai dengan kondisi yang tadi di while, di proses while, yaitu count kurang dari 5. Ketika kita running di sini hasilnya yang tampil adalah the count is 0, the count is 1, sampai the count is 4. Kenapa hanya sampai 4? Diperhatikan lagi di sini while-nya di sini, while count kurang dari 5. Kurang dari 5. Apakah 4 kurang dari 5 masih benar, sehingga masih tercetak. Kemudian kalau kita eksekusi lagi, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Apakah 5 kurang dari 5 hasilnya adalah false atau salah. Berarti kalau sudah kondisinya salah, maka dia tidak lagi dieksekusi, melainkan masuk ke output selanjutnya, yaitu di sini mencetak tulisan goodbye. Selanjutnya adalah kendali looping. Looping umumnya akan berhenti bila kondisi sudah bernilai false atau salah. Akan tetapi, seringkali kita perlu keluar dari looping di tengah jalan tergantung keperluan. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kata kunci break dan continue. Statement break memaksa program keluar dari blok looping di tengah jalan. Sedangkan statement continue menyebabkan program langsung lanjut ke step atau interval berikutnya dan mengabaikan baris kode di bawahnya yang masih dalam satu blok. Contoh yang pertama adalah contoh penggunaan statement break. Di sini kita buat skrip perulangan menggunakan for. Skripnya adalah for spasi letter. Di sini kita buat variabel, nama variabelnya letter, in. Variabel letter ini kita deklarasikan atau kita buat sebuah nilai dengan tampilan tulisan Python programming. Kemudian di sini ada percabangan menggunakan if spasi letter. Jika si variabel letter yang tadi kita buat di atas itu sama dengan karakter G atau huruf G, maka di sini dipanggil statement break-nya, kemudian script output-nya adalah menampilkan tulisan huruf sekarang titik 2, lalu dipanggil si variabel letter yang kita buat tadi di atas. Nah, kemudian script berikutnya adalah tampilan tulisan goodbye. Kita lihat setelah hasilnya di running, maka tampilannya adalah seperti ini. Huruf sekarang titik 2P, huruf sekarang titik 2Y, dan seterusnya.
sampai karakter atau huruf O. Kenapa yang tampil hanya sampai huruf O? Kita lihat lagi di sini skripnya. Di sini ada skrip percabangan, yaitu if letter sama dengan karakter G. Kemudian dipanggil atau dibuat statement break. Maka yang akan tampil hanya karakter atau huruf sebelum huruf G, yaitu di sini huruf O. Ketika masuk ke huruf G dan harus dicetak huruf G-nya, karena di sini ada statement break, maka huruf G-nya tidak dicetak atau huruf G dan seterusnya tidak tercetak, melainkan mencetak output dari script di luar dari fungsi for atau fungsi perulangannya, yaitu tulisan atau tampilan goodbye. Berikutnya, ini adalah contoh penggunaan statement continue, sedikit berbeda dengan contoh penggunaan statement break. Di sini, skripnya yang kita ganti hanya statementnya saja. Tadi di contoh sebelumnya statementnya di sini kita buat break, sekarang kita ganti statementnya menjadi continue. Nah, kita lihat sekarang perbedaannya ketika di running. Di sini yang tampil adalah huruf P, Y, T, H, O, sampai huruf N. Kalian perhatikan di sini, apakah ada huruf-huruf yang tidak tampil? Ternyata ada, yaitu huruf G. Tetapi, tadi sebelumnya di contoh statement break, ketika masuk ke huruf G, maka huruf selanjutnya juga tidak ditampilkan. Langsung stop dan langsung mencetak tulisan goodbye. Tetapi, kalau menggunakan statement continue, untuk huruf yang selain G, di sini tetap tercetak. Yang tidak tercetak adalah hanya karakter G. Di sini ada 2 karakter G-nya. Jadi tetap dieksekusi karakter setelah G. Tetap dieksekusi, kemudian yang terakhir adalah output-nya, yaitu output-nya tulisan goodbye. Berikutnya adalah perulangan menggunakan while else. Python mendukung penggunaan else sebagai pasangan dari while. Blok pernyataan else hanya akan dieksekusi bila kondisi while bernilai salah. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Di sini kita buat variabel, nama variabelnya yaitu count. Count sama dengan 0, variabel count kita bernilai awalnya 0, kemudian di sini ada fungsi perulangan yaitu while, menggunakan while. Kemudian kita buat kondisi count kurang dari 8, print, count, dipanggil variabel count-nya tadi kita buat di atas, kemudian koma, kemudian akan tampil tulisan kurang dari 8. Selanjutnya adalah script proses. Di sini ada proses count sama dengan count ditambah 1. Karena di sini nilai awal count-nya adalah 0, jadi untuk prosesnya adalah 0 ditambah 1, maka hasilnya adalah 1. Berarti nilai count terakhir adalah 1. Kemudian dieksekusi lagi. Nilai yang count terbaru adalah 1, kemudian ditambah lagi 1. Maka hasilnya adalah 2. Berarti nilai count yang terakhir adalah 2. Selanjutnya diproses lagi di sini. Nilai count terakhir adalah 2, 2 ditambah 1. Seterusnya, sampai kondisi count kurang dari 8 itu terpenuhi. Else, selain itu, berarti jika count-nya lebih dari 8 atau sama dengan 8, maka akan tercetak tulisan tidak kurang dari 8. Setelah di running, kita lihat hasil runningnya. Di sini muncul tulisan 0 kurang dari 8. Kita cek lagi skripnya. Nilai awal variabel count adalah 0. Maka tercetak 0 kurang dari 8. Kemudian setelah dieksekusi lagi berarti nilai count yang terakhir adalah 0. Kemudian kita proses lagi 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian tercetaklah 1. 1 kurang dari 8. Berarti nilai count terakhirnya adalah 1. Kita proses lagi. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Maka tercetak 2. 2 kurang dari 8. Masih benar kondisinya.
Di sini sampai 7. 7 kurang dari 8. Berarti syarat perulangannya kan count kurang dari 8 atau variabel count-nya kurang dari 8. 7 berarti masih kurang dari 8. Ketika dieksekusi lagi 8, 7 ditambah 1 adalah 8, dieksekusi lagi di sini, ternyata setelah kita eksekusi syarat perulangannya, apakah 8 kurang dari 8? Hasilnya adalah false atau salah. Jika tidak sesuai dengan syarat perulangan, maka yang akan tercetak adalah tulisan tidak kurang dari 8. Makanya di sini untuk count 8-nya, tulisannya atau tampilannya adalah tidak kurang dari 8. 8 tidak kurang dari 8. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan latihan soal yang ada di sebelah kanan. Di sini ada penginputan data sebanyak 2 kali. Data yang diinput dan permintaan data yang diinput itu sama, tapi berulang sebanyak 2 kali. Sesuai dengan urutan, yaitu data ke-1 dan data ke-2. Kita akan coba kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, kita akan buat variabel. Misalkan kita buat variabel dengan nama ulang. Kalian bisa buat variabel dengan nama yang berbeda. Misalkan saya buat variabel, nama variabelnya adalah ulang. Untuk variabel ulang, saya beri nilai 2. Selanjutnya, saya akan buat fungsi perulangan menggunakan for. Kemudian, saya juga akan buat variabel untuk menampung nomor urut atau variabel yang digunakan di dalam proses perulangan for. Untuk menampilkan nantinya di tampilannya adalah menampilkan urutan ke-1 dan juga urutan ke-2. Di sini saya akan buat nama variabelnya i. Misalkan variabelnya adalah i. Kalian boleh buat dengan nama variabel yang berbeda. Selanjutnya, for i in range. Kemudian saya panggil nama variabelnya yang tadi saya buat di atas, yaitu ulang. Selanjutnya, untuk outputnya, saya akan buat script print untuk mencetak data ke-1 dan data ke-2. Kita cukup menuliskan satu saja scriptnya, yaitu data ke strip, karena 1 dan 2 ini nanti akan muncul otomatis sesuai dengan jumlah perulangannya atau jumlah data yang diinput itu berulang sebanyak berapa kali. Saya akan buat di sini, scriptnya adalah data ke kemudian strip. Kemudian, selanjutnya adalah saya akan panggil si variabel i di sini. Saya akan panggil variabel i untuk menampilkan urutan 1 dan juga 2. Sebelum saya memanggil variabel i, saya mau konversi dulu. Saya mau konversi dulu menggunakan tipe data string atau konversi ke tipe data string menggunakan str. Kemudian saya panggil variabel i-nya, kemudian plus 1. Karena nanti untuk data ke-1, untuk masuk data keduanya, dari data ke-1 ke data kedua, di sini kita pakai perulangannya i plus 1. Jadi nilai i-nya yang pertama misalkan nomor urutnya adalah 1, 1 tambah 1 yaitu 2. Maka di sini akan tercetak data ke-2. Selanjutnya adalah di sini kita akan buat script input untuk menginput NIM, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Di sini berarti kita butuh 3 variabel untuk menampung NIM, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Yang pertama adalah variabel NIM. Kita buat fungsi input, masukkan NIM Anda, kemudian titik 2. Selanjutnya kita akan buat variabel UTS. Karena variabel UTS dan UAS itu bertipe data integer, ini sudah saya jelaskan di pertemuan awal, kita konversi dulu sebelum kita panggil fungsi inputnya. Masukkan nilai UTS. Kemudian, selanjutnya adalah kita akan buat variabel UAS. Sama scriptnya seperti variabel UTS. Kita coba buat
masukkan nilai UAS. Selanjutnya, setelah kita membuat skrip input NIM, nilai UTS, dan juga nilai UAS, kita akan buat skrip outputnya. Di sini tulisannya adalah NIM Anda adalah 123 sesuai yang kita input di atas, nilai UTS Anda adalah 90 sesuai yang kita input, dan nilai UAS Anda 100 sesuai yang kita input. Sekarang kita akan buat skripnya menggunakan print, kemudian NIM Anda adalah, kita buat format untuk tipe data string. Karena variabel NIM itu bertipe data string, format untuk tipe data string adalah %s. Kemudian, kita buat lagi nilai UTS Anda. Kita buat lagi nilai UTS Anda. Untuk UTS dan UAS, karena tipe datanya integer, jadi format untuk tipe data integer adalah %i. Selanjutnya adalah tampilannya, tulisannya nilai UAS Anda. Kita buat skripnya nilai UAS Anda. Kemudian nilai UAS Anda, variabel UAS, tipe datanya adalah integer, sama kita buat formatnya %i. Setelah itu, selanjutnya kita akan panggil variabel NIM, UTS, dan juga UAS. Sebelum kita panggil si ketiga variabel itu, kita buat dulu skrip persen, kemudian buka kurung, baru kita panggil si variabel NIM, UTS, dan juga UAS. Setelah itu, selesai. Di sini ada tampilan garis, berarti kita coba buat tampilan garisnya. Kita coba buat. Oke. Setelah selesai, kita akan coba running scriptnya. Setelah di running, hasilnya seperti ini. Akan muncul data ke 1, masukkan NIM Anda. Misalkan saya input NIM-nya adalah 123. Saya enter, kemudian diminta lagi untuk menginput nilai UTS. Misalkan saya input nilai UTS-nya adalah 90. Selanjutnya saya enter lagi, diminta untuk menginput nilai UAS. Misalkan saya input nilai UAS-nya adalah 100. Setelah itu, saya enter lagi, maka akan tampil tulisan NIM Anda adalah 123 sesuai yang saya input di atas, nilai UTS Anda adalah 90 sesuai yang saya input di atas, dan nilai UAS Anda adalah 100 sesuai yang saya input tadi di atas. Setelah saya enter, berikutnya adalah akan menampilkan data kedua. Kemudian saya input lagi data kedua, saya input lagi NIM, UTS, dan juga UAS. Kemudian saya enter, maka sama seperti tadi data pertama, yaitu outputnya sesuai yang kita input pada saat menginput NIM, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Sekian pembahasan saya mengenai dasar pemrograman Python materi perulangan. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih.